di pandangan lu makin gede muka dia kayak depan muka aku banget gitu. Pas pakai beko tuh dikerok, kata dia itu banyak tulang belulang. Terus lu ngeliat cewek juga kan? Iya, itu siapa? Itu Miss Kunti itu. Gue nggak kenapa-napa, tapi cuman kenapa ya punggung gue kok berat. Selamat datang di Kreasukan. Malam ini Kreasukan sudah kedatangan lagi nih narasumber yang akan menceritakan cerita mistisnya di sini. Langsung aja kita kenalan sama narasumbernya. Halo Kak Lulu. Halo. Apa kabar? Kabar baik. Kak Lulu kesibukannya apa nih? Aku ini sih kuliah. Oh kuliah. Iya, sama kerja-kerja freelance aja. Nah, Kak Lulu ini kita undang di sini, dia mau menceritakan cerita mistisnya. Kita langsung bisa dengerin aja ya Kak Lulu ya? Boleh. Ceritanya apa tuh Kak Lulu? Jadi sebelumnya aku mau nyampein satu cerita yang dimana aku juga ngerasain sendiri. Cuman di sini aku nggak akan nyebutin tempat sama nama toko asli gitu, kecuali aku sendiri. Kayak gitu. Jadi waktu itu aku itu pernah ngejob yang namanya job itu syuting. Nah di situ aku tokonya aku, terus ada temen aku, 2 orang temen aku sama 2 orang sutradara gitu. Enggak sutradaranya sih sebenarnya, ada keluarganya gitu yang lagi main ke lokasi. Nah di situ jadi kita langsung masuk aja ke segmen ceritanya. Jadi gini Kak, waktu itu aku lagi jalan stripping sinetron gitu kan. Nah yang namanya sinetron itu kan dia netep di satu tempat, ya kan? Dia netep di satu tempat, terus dia ngeset gitu. Nah udah lanjut berapa episode aku itu jadi staff continuity di situ gitu. Jadi staff continuity beberapa episode, akhirnya sampai di mana ada pindah lokasi nih. Pindah lokasi yang daerahnya juga aku nggak bisa ngasih tahu di daerah mana, pokoknya dia pindah lokasi. Abis pindah lokasi di situ nggak masuk scene aku, dan episode itu belum ada aku. Nah pas abis pindah lokasi 7 hari baru tuh aku masuk, ada scene yang dimana ada akunya gitu kan. Karena aku ini baru di lokasi yang baru itu, aku kan nggak tahu ya maksudnya daerah-daerahnya ini setnya di mana nih, tim 1, tim 2, tim 3, setnya di mana gitu kan. Nah sedangkan di situ udah mau masuk scene aku, posisinya lagi tim 1, tim 2, tim 3 itu lagi crowd gitu kan, lagi crowded gitu. Siang itu kan. Abis itu aku di base camp kan, jadi kita tuh punya base camp gitu kan, base camp buat ganti baju, buat siap-siap makeup dan lain-lainnya. Base campnya itu di bawah gitu, di bawah basement gitu. Nah jadi tempat yang aku ceritain ini sebenarnya dia apartemen gitu, apartemen baru, apartemennya baru. Di masih daerah Jakarta ya? Jakarta, Jabodetabek lah. Jabodetabek gitu. Jabodetabek. Nah, Jakarta. Apartemen, bawahnya itu ada mall baru gitu kan. Tapi masih dibangun, masih ada tukang-tukang yang getok-getok gitulah, pokoknya masih ada tukang kupro gitu. Nah, di situ aku setnya itu di lantai 3 apartemen. Nah, apartemen itu kan dijadiin set ya, set kantor. Nah, otomatis aku harus naik lift. Sedangkan kalau misalnya apartemen itu pasti dia pakai akses kan, ya pakai akses, nggak bisa sembarang dong. Paling ya yang free cuman lift barang kayak gitu-gitu kan, karena di situ masih ada kupro yang bangun di situ, jadi pakai lift barang buat naikin barang apapun, sampai peralatan syuting juga pakainya lift barang kan. Nah di situ kok ada korlap namanya, korlap itu koordinasi lapangan. Nah korlapnya bilang kayak gini, lu setnya di lantai 3 ya. So aku bilang, oh iya, tapi lantai 3 yang mana ya bang? Aku bilang gitu kan. Lantai 3 tuh, ntar deh katanya lu siap-siap dulu aja, lu make up, ganti kostum, pokoknya masuk scene-nya, lu 2 scene nyambung, 2 scene atau 3 scene gitu, pokoknya lumayan banyak aku di situ. Iya soalnya konfliknya kayak ini udah ada nih di set lu, katanya udah sampai di set, udah ready, tinggal nungguin lu, kata dia gitu ya. So aku bilang, oh ya udah, gue juga udah ready kok, ini rambut semua gitu, rambut, make up semua gue udah ready gitu. Habis itu, oh ya udah, nanti lu ini ya katanya naik ke lift ini gitu, lift barang.
Terus aku nanya, kok lift bareng? Terus gue seriusan nih gue sendiri? Iya lu naik sendiri dulu, nanti gue nyusul kok ke sana, kata dia gitu. Terus aku bilang kayak, oh iya, nanti kabarin aja kalau udah di set ya, kata si korlapnya. Terus aku bilang, oh iya kak, iya. Terus di situ aku naik sendiri kan, liftnya itu kayak kotor, yang namanya lift barang gimana sih layaknya lift barang gitu kan? Karena emang dipakai buat barang-barang, terus jadi nggak perlu yang bagus-bagus lah ya. Nah, iya benar. Terus udah gitu, apalagi di situ posisinya tempat itu baru dibangun. Nah pasti ya kotor lah, banyak bekas semen lah. Terus itu banyak kayak coretan-coretan spidol-spidol gitu juga. Spidol kecil-kecil, terus ada kaca gitu, kayak kacanya hancur gitulah, pokoknya kecil. Di situ aku pencet ke lantai 3 dari LG kan itu ya namanya. Dari basement. Iya, basement ya. Dari basement pencet, kok nggak ketutup gitu. Aneh nih, ada apa nih gitu kan? Oh enggak, mungkin ada orang gitu. Sekali, kedua kali, kok nggak ketutup juga gitu kan? Mulai tuh kan aneh. Terus aku nengok kan gitu, gak ada orang. Karena itu posisinya lift udah dipencet, tapi dia mau nutup nggak jadi. Iya, kayak gitu, kayak ada orang masuk. Di depan pas pintu sensornya itu kan. Iya. Udah 2 kali, terus udahlah, nggak ngehirauin itu, soalnya tuh udah mau masuk sini ya, kita paniknya cuman oh yaudah gue harus masuk sini juga lumayan scene yang harus bener-bener make emosi gitu kan ya udah nggak mikirin ke hal-hal yang kayak gitulah pokoknya. Tapi ada rasa nggak sih kayak ada hawa-hawa, wah kayaknya ada ini nih gitu? Ada cuman kayak udahlah bodo amat, mau ada pun gue nggak peduli gitu, masing-masing aja deh gitu. Aku mikirnya udah kayak gitu kak. Nah pas udah udah tuh yang ketiga kalinya, oh ya udah naik bisa. Terus naiknya tuh lift bareng terus kayak tek gitu kan, pelan-pelan gitu, nggak kayak lift biasa set gitu. Udah nyampe, baru tuh pas nyampe di lantai 3 kayak banyak kru-kru gitu lalu lalang kayak art gitu kan. Lu lewat sini? Iya, soalnya nggak ada akses gitu kan. Iya, soalnya korlap emang nggak ada akses, nggak dikasih katanya. Orang unit cuman ngasih buat pemain, katanya buat telco, katanya sama buat traffic gitu-gitu, sama buat sutradara dan lain-lain. Oh iya kali, aku bilang gitu ya. Bacanya juga mana? Kata dia gitu kan, korlap aku. Nggak ada, aku bilang gitu. Tadi dia lagi ngurusin buat di tim lain, aku bilang. Jadi naik, oh yaudah nggak apa-apa. Ketemu sama sutradaranya kan, salaman. Apa kabar? Iya, baru ketemu, iya bla 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 bla. Iya lu di lokasi baru lu masih ikut ya, masih ada konfliknya ya. Iya pak, gitu-gitu ngobrol dikit. Ketemu sama temennya, iya lu apa kabar? Bla bla bla, singkat cerita. Udah tuh, aku selesai itu jam 4 kalau nggak salah, 4:30 lah pokoknya. Udah lumayan sore ya itu, take ujung-ujungnya jam 1:30, jam 2-an lah. Karena scene-nya lumayan banyak ya di situ. Ya udah turun, penasaran lah, oh ini tempat baru nih gitu kan, tempat baru. Kayaknya gue harus explore juga nih gitu kan, apalagi aku bakal continuity juga kan di situ. Ya udah, gabut juga gitu kan, daripada di base camp ngapain main HP doang gitu kan. Yang lain juga pada take, ya udah aku keliling gitu kan, keliling. Jadi ada satu spot itu tamannya itu dia kayak tangga gitu, turun ke bawah tamannya. Nah, di taman itu tuh ada bentuk sarang burung gitu. Sarang burung. Bener-bener kayak sarang burung. Yang dari apa sih kalau sarang burung tuh? Dari bambu-bambu yang gitu. coklat-coklat gitu kan? Yang bambu coklat, yang bulat begini gitu. Iya. Tapi warnanya hitam. Kalau misalnya di sana hitam. Bener-bener bentuk sarang burung, ada 2. Sarang burungnya itu 2 apa? 1 gitu. Pokoknya intinya ada sarang burung. Nah, aku ngambil di spot yang agak pojok gitu, pas banget pemandangannya itu kali panjang gitu kan. Kali panjang, kelihatan jalan raya juga. Ya udah di situ emang enak, adem gitu kan. Kalau misalnya agak-agak sore gitu adem, sunyi gitu kan, nggak berisik sama yang lagi syuting juga. Ya udah aku di situ enak emang. Terus aku bilang ke temen aku, sebut aja namanya Bunga. Dia sama-sama syuting juga kayak aku di situ posisinya. Lu di mana lu? Katanya lu udah datang di lokasi baru, ada masuk scene lu kan? Iya ada. Gue nggak ketemu lu soalnya tadi gue take juga di tim 2 gitu. Oh iya tadi gue di tim 1, aku bilang gitu kan.
nggak ketemu. Iya, ya udah lu kesini aja deh. Aku bilang gitu kan ke apa namanya? Ke sarang burung itu. Di mana? Taman. Emang ada sarang burung? Kata dia gitu, emang ada sarang? Ada. Aku bilang di taman. Oh iya, gue tahu yang agak ke pojok ya. Kata dia. Iya, di situ yang deket taman bawah. Aku bilang. Oh yaudah gue ke situ deh nanti katanya. Terus aku nunggu sendiri main HP. Dia lumayan lama lah, kayak 20 menit, 20 menitan baru nyampe. Ya ngobrol-ngobrol dikit. Aku sambil minum tuh kan di situ. Kayak udah minumnya udah habis gitu kan, terus dia belum nyampe. Akhirnya aku chat, aku telepon, gak lama dia datang. Lu ngapain gila di sini sendirian gitu kan? Ya ngapain aja gitu, soalnya gabut juga di base camp, gak ada siapa-siapa. Iya sih gue juga tek, ya udah. Terus lu, iya gue lagi free juga kata temen aku gitu, kata si Bunga ini. Iya, terus dia gitu. Aku bilang, gue lapar, kata aku gitu kan ya, belum Isoma, masih lama lah kata dia. Ke Isoma ini aja baru jam 5, dia bilang gitu kan. Oh ya udah nunggu aja gitu. Sampai pokoknya di situ dia pergi lagi, aku sendiri. Ya udah aku sendiri sampai waktunya Isoma tuh lumayan gelap ya, maghrib. Temen aku di situ naik lagi, nyamperin lagi. Gue nitip apa namanya? Apa sih nasi kotak gitu ya? Oh iya, buat makan. Catering. Gue nitip catering ya, gue lapar soalnya dari jam 4 lapar gitu. Soalnya terakhir makan jam 11, aku bilang gitu kan, belum makan siang. Aku bilang sebelum kesini pas di jalan jam 1-an kan, di jalan tuh belum makan. Aku bilang, oh ya udah ntar gue bawain gitu sekalian. Berapa lu? 2 aja lah, lu sama gue siapa lagi sih? Terus dia gitu, temen aku nih yang namanya Bel, kita sebutnya Bel. Bel gitu kan, di sini sarang burung, ngapain? Kata dia gitu kan, ya di situ kan sepi, kata dia gitu. Iya sepi, tapi enak aja. Oh ya enak buat lu orang yang suka sendiri-sendiri gitu kan. Ya apalagi gue belum banyak sama orang-orang kenal di sini, aku bilang gitu kan. Ya sekalian lihat-lihat situasi dan suasana yang baru, aku bilang gitu kan. Di situ dia bilang ya udah, tapi hati-hati, kata dia, jangan banyak bengong, kata dia gitu. Anginnya juga kenceng, nanti yang ada masuk angin, apalagi itu seberang kali gede gitu kan. Lu kan suka begitulah, katanya suka ngerasa-rasa. Iya, aku bilang gitu kan. Oh berarti aman. Si Bel ini udah tahu nih kalau udah tahu dia udah tahu. Di situ dia ngingetin, iya aman kok, aman. Aku kan pokoknya bilang aman sampai maghrib. Terus temen aku yang si Bunga ini, gue ke dalam gue nggak betah, kata dia gitu ya. Nggak betah di sini. Lu emang nggak ngerasa apa? Gelap banget. Terus aku bilang, terus lu nggak makan? Gak, gue nggak makan, kata dia gitu kan. Nggak mau makan, kata dia. Makan apaan? Orang nggak ada lampunya, kata dia gitu kan. Emang itu benar-benar gelap banget ya? Gelap, taman gimana sih nggak ada lampunya? Terus kok maksudnya kamu betah gitu di Iya aku situ? betah aja, nggak tahu kenapa, enak aja gitu. Pokoknya jauh dari keramaian lah gitu. Tapi aku bukan bukan anak introvert gitu. Tapi suka aja dengan suasana iya gitu suka. Ya? Nah gitu. Terus unik juga gitu kan, tempatnya ada mejanya bulat gitu. Ya udah aku mau makan gitu. Aku mau makan. Akhirnya dia turun ke basement ke bawah. Nah temen aku yang si Belin datang. Udah tadi sini. Enggak, berdua sama si Bunga. Aku bilang itu kan ya. Ih, kata dia gelap-gelapan, iya banyak nyamuk juga, aku bilang gitu. Ya makanya udah pindah katanya. Tapi emang anginnya gede banget, berasa, aku bilang gitu kan ya. Sedih gitu kata dia, iyalah orang dari tadi lu di sini mana mau hujan, gelap gitu kan, angin kencang, aman, aku bilang gitu kan. Ya udah, akhirnya aku ke base camp kan, ke bawah. Itu abis maghrib sampai jam 6:30-an lah kalau nggak salah. Sampai jam 6:30 apa jam 7 gitu. Disitulah pokoknya baru tuh break off, mencar lah. Dia juga si Bel ini take lagi. Nah teman aku juga sama take lagi. Dia waktu itu lagi ngambil ekstras gitulah. Pokoknya kalau ekstras kan dia ya udah, kalau misalnya pakai ekstras ya set pakai ekstras jalanan atau kantor pasti dia dipakai terus gitu kan. Buat take, kalau aku kan enggak gitu. Jadi ya aku nggak ada teman, sedangkan teman aku lagi kerja. Ya udah kita masing-masing kerja. Akhirnya aku bosen juga tuh di basement kan, pengen deh kayaknya, gak tahu nih katanya ini mau jadi mall gitu kan. Penasaran deh mallnya bakal kayak apa, aku bilang gitu kan. Ya udah, ada agensinya di situ kan. Lu mau kemana? Gue mau lihat-lihat ke atas sih, gue mau lihat ke atas sih, gue bilang gitu kan. Aku bilang gitu, sedikit katanya, oh ya udah katanya. Terus aku ngechat temen aku, Bel, gue mau naik ke atas ya. Iya hati-hati, cuman gelap. Gelap banget itu. Gelap, kata dia. Gelap, kata. Belum jadi, lu mau ngapain di situ? Nggak ada apa-apa. Ya, penasaran aja. Masih banyak tukang-tukangnya juga, katanya masih kotor lah. Terus aku bilang kan, terus udah kan gue juga belum ke sono, udah 7 hari di sini, kata dia gitu. Karena emang nggak pakai set di sana, kata dia gitu kan. Nggak pakai set.
Habis itu aku bilang, ya udah nggak apa-apa, gue penasaran aja. Pas aku naik, ada sutradara tim 1, dia bawa anaknya main ke lokasi itu, anaknya 2 orang gitu. Aku kan ya suka juga sama anak kecil, halo gitu, aku bilang, halo Kak Lulu gitu, udah lama kita nggak ketemu gitu. Iya, terakhir ketemu kita di apa namanya, di lokasi yang sebelumnya gitu. Oh iya gitu. Ih, kamu gimana sih, anak kecil lagi bicara? Itu anaknya umur berapa tuh kira? Umur 7 tahunan. Oh, 7 7 tahun tahun. sama umur 5 tahun kalau nggak salah. Oh, itu Iya, yang kamu cewek. sapa? Cewek yang Umur aku berapa? sapa, yang adenya cowok nih, umur 7 tahun, kakaknya. Ih, aku bilang gitu ya, tas kamu lucu banget gitu, warna pink. Iya, aku punya gantungan baru tahu kalau lu gitu. Iya, lucu banget. Terus dia kayak lari-lari. Aku juga punya game Roblox gitu. Itu, oh iya, aku punya Lego kayak gitu. Ya udah. Terus dia sambil lari-lari, kalau lu kita lihat ke dalam yuk, ngapain? Aku bilang gitu, jangan. Aku bilang, ih tapi ya udah, aku juga pengen ke dalam. Ya udah, lari, terus aku ngejar, jangan, hati-hati nanti kamu dicariin lo sama mama kamu. Aku bilang gitu kan. Kamu gak takut emang? Ih, gelap, aku bilang. Berarti itu posisinya mall itu terbuka ya? Iya, terbuka. Bisa masuk nah, berarti iya, ya? jadi aku tuh posisinya di apa namanya, pintu utama. Aku masuk lewat pintu utama. Oh. Nah, depan pintu, setiap mau syuting berarti. iya benar, depan pintu utama ini ada lobby kan, yang buat ngedrop penumpang. Iya. Nah, di situ dipakai set jalanan. Oh. Gitu. Nah, terus dipakai jalanan buat tim 3 kalau nggak salah. Tim 3 sama tim 1 tuh di situ. Tim 2-nya di atas gitu kan, moving. Di situ ya udah, aku ke dalam. Maksud aku kan aku ngejagain dia karena tadi mamahnya sama ayahnya ngeliat sama aku gitu. Ya udah. Di situ aku ngeliat dia naik-naik tuh ke eskalator. Jadi ada udah jadi eskalator tapi mati. Eskalatornya mati. Terus udah gitu dia bilang kayak gini, ini eskalatornya nggak jalan, kita bisa duduk, kata anak kecil tuh. Iya, tapi jangan ya, kotor. Aku bilang gitu kan ya. Ih, kalau lu nggak apa-apa gitu kan, jangan lari-lari nanti jatuh. Aku bilang gitu kan, apalagi kamu naik ke atas. Aku bilang, sudah gitu kata dia, ih enggak gitu. Ya udah, aku nggak lama duduk, aku ngechat, ih di sini gelap banget ya, lampunya kenapa nggak dipasang? Tapi kan ini udah 70% mau jadi gitu, mallnya. Terus dia gitu kata temen aku yang si Bel, ya nggak tahu lah, mungkin atasnya belum selesai atau gimana gitu. Nah, tapi di situ udah ada bioskop. Ada bioskop udah jadi di atas di lantai 3. Maksudnya udah ada pengunjung yang nonton gitu? Ada, tapi cuma ya 1, 2, 3 gitulah. Oh, pokoknya. jadi bioskopnya udah buka tapi mall itu belum berjalan? Iya, makanya aku juga penasaran kan. Pas udah kayak gitu aku bilang, tapi ini kan ya gimana sih, masih setengah-setengah katanya gitu kan. Oh ya udah, tapi gue pengen naik ke atas. Tapi pas aku pengen naik ke atas itu bener-bener gelap banget. Gelap, tapi katanya itu mall ada bioskop, tapi kok gelap gitu. Aku penasaran kan, ya mungkin bukanya setengah hari kali apa gimana. Pokoknya di situ aku penasaran banget sama tempat itu emang. Terus udah gitu pas aku duduk di bawah eskalator bawah, si anak kecilnya ini kemana? aku nggak tahu di situ anak kecilnya kemana. Pokoknya aku cuman ya udah, aku udah fokus ke tempat itu. Ke dalam mall itu. Dia si anak kecil ini juga udah nggak ngomong lagi sama kamu? Enggak, udah nggak mau ke sini ya. Enggak. Aku cuma taunya dia terakhir turun dari eskalator, udah aja aku duduk di bawah eskalator. Udah aku duduk, aku chat-chatan. Tapi apa namanya, di sini agak serem sih, aku bilang gitu kan. Ya udah, jangan dipikirin, itu tuh suges, kata teman aku yang si Bel ini. Itu suges, semakin lu bawa ke sana itu akan mengarah ke sana, dia bilang gitu kan. Terus aku bilang, iya sih, aku bilang suges, tapi gua ngerasa kayak serem aja, aku bilang gitu kan. Sudah gitu pas udah chat-chatan aku bilang tuh, hawanya juga dingin, aku bilang gitu. Kata dia, emang dingin, kata dia gitu. Apalagi lu tadi duduk di sarang burung, ih itu angin penyakit, kata dia. Ntar yang ada lu masuk angin. Enggak kok, aku bilang gitu kan. Gue nggak kenapa-napa, tapi cuman kenapa ya punggung gue kok berat, aku bilang gitu ya. Beda rasanya ya, sama kayak masuk angin tuh beda ya? Iya, beda banget, kayak capeknya, lelah banget. Padahal aku syuting, ya malah aku yang diomel-omelin ceritanya waktu take. Bukan aku yang banyak gerak gitu kan. Udah kayak gitu,
Dia nanya, nah kan makanya gue kasih tahu, lu bilang aman-aman terus, katanya lu tuh sok kuat gitu lah pokoknya. Ya aku bilang enggak gitu juga, cuman ini beratnya beda gitu. Terus kepala gue kok sakit ya. Oh iya Panadol gue ada nggak waktu terakhir, aku bilang gitu kan. Di lokasi sana aku bilang Panadol gue ada skaplet, aku bilang gitu kan ya, dititip di tas lu, nggak tahu ntar gue beli aja deh, tapi sabar ya kata dia, gue lagi crowded nih, kata dia nyiapin pemain, gitu dia bilang itu, soalnya baru break isoma, harus siapin juga pemain mana yang mau ditaruh sini dia bilang. Nah berarti di situ perasaannya tuh kayak kayak gue gak enak badan nih gitu. Iya. Kamu sendiri ngerasa kayak gak enak badan, makanya nyari obat. Gitu. Iya gitu. Nggak berpikiran kayak oh kayaknya gue ada yang ketempelan nih gini-gini. Enggak, aku nggak ngerasa gitu. Cuman kayak temen aku pas udah ngomong kayak gitu, temen aku bilang itu kali hati-hati, kata dia gitu. Pas aku bilang gue kayaknya mau minum obat deh, berat banget. Terus udah gitu si temen aku yang beli itu, iya soalnya tadi lu lama di situ dari terang sampai gelap di tuh sarang burung itu. Terus udah gitu si temen aku si Bel ini bilang lagi kan, lu itu anaknya kan suka aneh, kata dia gitu kan. Anehnya gimana nih maksudnya? Ya suka ngerasain hal yang nggak semua orang itu rasain gitu. Terus aku bilang kayak apaan sih orang, enggak, mungkin ini emang ya masuk angin aja. Apalagi beberapa hari yang lalu aku bilang di lokasi yang di sana 7 hari yang lalu di lokasi sana kan breaknya malam terus. Aku bilang gitu kan. Breaknya malam. Breaknya tuh setiap jam berapa sih? Jam 1 kayak gitu, jam 2 kalau nggak lagi jam 8, jam 9 kayak gitu. 9 malam? Enggak, jam 8 atau jam 9 pagi. Breaknya jam 1 malam. Oh iya? Breaknya tuh malam kayak gitu kan. Terus ya udah aku bilang mungkin aku udah lama kali break malam terus, aku bilang gitu, jadi sakit gitu. Terus udah gitu kata dia, enggak lah, nggak mungkin, kata dia gitu, lu kan di rumah 7 hari. Mungkin gak enak badan juga kali pas jalan ke sini, kan lu naik Grab car ke sini, kata dia. Nggak tahu lah pokoknya, aku bilang pokoknya pengen minum obat aja, aku bilang gitu kan. Ya udah catatan. Masih berusaha positif ya. Iya, kalau lu tuh nggak kenapa-napa gitu. Aku berusaha positif, cuman kayak ya udah mungkin ini masuk angin biasa lah gitu. Akhirnya udah tuh aku bilang, pas dia udah maksa ya udah banyak-banyak istighfar, kata dia gitu kan, banyak-banyak nyebut, kata dia gitu. Terus aku bilang kayak iya, aku bilang iya. Terus aku banyak-banyak nyebut ya udah. Terus aku ngerasa dari situ aku bete di situ, udah pengen ke toilet kayaknya dia di lobi, aku bilang gitu kan ya. Soalnya kalau turun ke bawah ke basement itu jauh, terus toiletnya kayak masih dibangun gitu lah, pokoknya kotor lah ya jadinya. Ya udah akhirnya di lobi itu aku mau ke toilet, tapi aku ngelihat di situ, aku ngelihat ada unit masuk, karena kan toiletnya kayak gantian gitu kan. Oh ya udah ada unit, ya udah nggak jadi deh, aku bilang gitu kan, aku nungguin aja. Nah dari situ ini banyak saksi mata sama yang ya udah pokoknya orang yang nenangin aku, katanya di situ aku kesurupan. Di dalam mall itu atau di enggak, aku udah keluar depan lobi. Jadi depan lobi itu ada tempat buat ngedrop juga, drop penumpang. Ada ada modelnya kayak gimana ya? Kayak tanaman-tanaman kecil gitu kan, bisa duduk kita ya di situ. Nah, aku duduk di situ, ya udah kata saksi-saksi mata di situ yang cerita sama aku, ini ceritanya pas besoknya ya. Bukan saat malam itu juga sampai aku sadar. Di situ dia bilang kayak gini, lu ngapain di situ gitu. Terus aku bilang kayak ya udah, aku cuman ngelirik kayak gitu. Terus ada lagi sutradara 3 nih, sutradara tim 3, dia tuh akrab sama aku, suka ngobrol, Pong lu ngapain Pong gitu, kemana aja lu Pong gitu. Aku juga biasanya kalau ketemu dia excited gitu kan, kayak ih Pak, aku bilang gitu kan. Tapi katanya dipanggil gitu, kok lu malah sinis banget liat muka gua, kata dia gitu. Dia pas cerita besoknya, dia ceritain kayak gitu, aku bilang, enggak kali itu mah bohong. Ya katanya. Di situ abis itu ditanya, gak lama diem lu nunduk, terus tiba-tiba lu nangis. Katanya ketahuan sama unit. Katanya unit yang tadi mau yang udah ke toilet, yang aku mau gantian tuh. Cowok unit ini udah bapak-bapak gitu. Tapi berarti di situ pas kejadian lu tiba-tiba nangis, itu udah mau jalan ke toilet? Enggak, itu lagi duduk. Berarti jalan ke toilet ini enggak jalan? Enggak. Jadi posisinya si unit ini keluar dari toilet, aku masih duduk di situ. Dari dia masuk, dia ngeliat aku manggil, tapi aku diam aja. Nah, terus pas dia keluar, aku masih di situ, cuman aku nunduk aja. Terus dia merhatiin, yang namanya unit kan emang dia bagian ngecek-cek lokasi juga kan, gitu kan, aman apa enggak, bla 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 bla. Di situ
Aku nunduk, terus aku nangis katanya. Gitu nangis. Kenapa? Kenapa? Terus di kayak di gini, lu terus kayak pong kenapa gitu. Sudah gitu, akunya nggak ngegubris sama sekali, nggak respon apa-apa, sampai di mana aku digotong tuh sama berapa orang katanya. Dipindahin tuh ke dalam lobi, jadi ada sofa panjang gitu. Aku di situ katanya dikasih minyak kayu putih, dikasih apa. Aku cuman sadarnya tuh pas sadar aku kayak ngerasa ini kok rame gitu. Tapi emang bau minyak putih kan aku nggak suka, minyak kayu putih itu aku nggak suka. Kenapa ini gitu kan? Itu sadar-sadarnya pas kayak gimana tuh? Nah pas udah diceritain gitu, aku bilang gua kira gue pingsan. Aku bilang kayak gitu, karena gue nggak enak badan. Jadi kamu ngerasanya pingsan? Iya. Karena emang nggak terus pingsan kayak ya udah, cuman kayak pingsan apa tidur, pokoknya intinya nggak sadar tapi ketemu nenek di dalam itu aku, di bayang-bayang aku. Di bayang-bayang lu tuh lu ngelihat nenek lu? Iya terus udah gitu aku bilang iya sih gitu kan. Aku ngelihat nenek aku kayak gelap di situ, pokoknya gelap. Terus aku ngeliat muka nenek aku kayak ya biasa gimana sih, karena di situ aku seneng posisinya. Kenapa seneng? Jadi selama nenek aku meninggal beberapa tahun, aku nggak pernah dimimpiin sama dia, sedangkan saudara-saudara aku, sepupu aku dimimpiin sama dia gitu, kayak ngerasa di aku lah ibaratnya gitu ya. Tapi ke aku enggak. Nah terus di situ ada cewek juga. Jadi posisinya nenek aku sama ceweknya tuh nggak agak belakang dari nenek aku nih, posisi yang aku lihat ya waktu kejadian yang kata orang itu kesurupan gitu. Itu ada cewek, cuman cewek itu ngeliatin aja. Ya gimana sih ngeliatin? Ya udah ngeliatin biasa, enggak kayak. Lu tahu nggak mukanya kayak gimana? Bentukannya tuh kayak gimana sih cewek itu? Kayak cewek biasa sih. Kayak cewek kayak gue kali ya, miske mungkin. Tapi mukanya kelihatan, cuman masih kebayang, tapi nggak bisa dijelasin tuh. Intinya mukanya ya pucet, tapi nggak yang pucet banget kayak sakit, kayak enggak, kayak biasa aja dia ngeliatin. Kenapa lu bisa beranggapan kalau itu si apa namanya? Miske? Ya karena kata orang itu kesurupan, ya siapa lagi? Gitu. Karena kakak aku juga rambutnya nggak panjang dan dia nggak. Ini panjang si cewek ini? Iya rambutnya panjang ya segini. Pokoknya aku nggak tahu panjang segimana. Pokoknya dari sini tuh kelihatan rambut aja hitam gitu, rambut hitam. Bajunya ya baju putih-putih kotor gimana sih? Nggak yang putih bersih, nggak kayak putih tulang kayak baju kakak juga nggak. Pokoknya putih aja baju. Nggak tahu ya pakai lengan panjang atau lengan pendek kita. Soalnya karena pemandangannya juga udah samar-samar ya. Iya gitu ya, Jadi antara sadar nggak sadar sih aku di situ, setengah-setengah di situ. Udah gitu, cuman aku ngedenger tapi banyak orang, lu bangun, Pong bangun Pong gitu. Ada yang bilang, Pong lu kenapa? Ngedenger aku suara temen aku si Bel ini, Pong lu kenapa Pong gitu kan. Terus udah gitu kayak ada banci makeup gitu bencong, Lulu bangun lu kenapa tapi di situ aku tetap nangis. Akhirnya jadi si korlap yang awal tadi aku ceritain, dia itu bisa ya nanganin yang hal-hal mistis kayak gitulah. Nanganin kesurupan lah, orang kesurupan dia bisa ya? Iya, dia datang naik buru-buru katanya. Terus gitu dia langsung tuh ngebangunin aku. Gak tahu dia baca apa-apa, terus tiba-tiba aku di pandangan aku pada saat itu aku cuma lihat nenek sama cewek itu, tapi aku nggak kepo sama cewek itu. Cuman aku kayak, nenek aku terpaku sama nenek aku aja. Nah di situ tiba-tiba si korlap ini datang dengan muka kayak pergi nggak gitu. Oh gitu. Pergi nggak? Di pandangan lu? Makin gede muka dia kayak depan muka aku banget gitu. Jadi pas lu lihat nenek lu nih, lu udah denger tuh orang-orang pada ngomong berisik kayak gitu? Iya. Sebelumnya nggak denger apa-apa? Sebelumnya nggak denger apa-apa. Di situ pas orang bilang lu bangun gitu, lu kenapa lu istighfar, banyak yang bilang kayak gitu kan, kayak ya 5 orang lebih lah, pokoknya itu lumayan rame. Situ juga ada satpam ngeliatin, katanya pokoknya orang-orang lebih marketingnya juga. Nah di situ si korlap itu mukanya makin dekat, pergi nggak. Terus aku langsung kayak, lu kenapa bang? Aku gitu kan, ya dalam hati aku waktu aku ngerasain kayak mimpi-mimpi kayak gitu, lu kenapa gitu kan.
lu ngapain bang? Ih lu serem banget gitu lah pokoknya kayak dalam hati aku tuh ngomong, mungkin nggak tahu kedengeran apa enggak di sananya. Terus di situ ya udah, akhirnya aku sadar pelan-pelan kayak kenapa? Kok bau minyak kayu putih? Bingung sendiri ya? Iya, tapi nggak maknanya, cuman kayak ya linglung gitu kak, kayak bengong-bengong. Tapi di hati nih banyak pertanyaan kan, kayak kok banyak orang. Terus tadi suara beneran gitu loh. Suara yang tadi si korlap itu. Terus udah gitu pas besoknya baru tuh diceritain yang kayak gitu-gitu, baru aku kayak iya apa emang iya apa iya. Terus si Bang Korlap itu bilang, jadi kata dia sebenarnya lu itu ke lift barang, yang lift barang itu memang ada. Kedua, sebelumnya lu itu ke toilet kan, gua tahu lu ke toilet, kata dia gitu. Oke, iya sih aku emang bilang, tapi sebenarnya nggak boleh ke toilet situ. jadi toilet itu tuh serem gitu loh kak. Jadi tapi bersih. Ya bersih, cuman kayak gimana sih ya, ada, kamu tahu kan kak, toilet yang ada kaca sama wastafel-nya, itu masih ada plastiknya. Oh. Tapi pintunya nggak bisa dikunci. Belum bisa dikunci. Terus atasnya yang selang buat nge-flash itu kan bunyi ya. Nah itu tuh masih kelihatan kayak kabel-kabelnya gitu, belum ditutup pakai plafon. Jadi kayak ya udah, terus banyak bekas kaki juga, bekas sepatu kan kotor kayak gitu kan. Ya pokoknya aneh lah. Terus toilet tuh bentuknya 1, 2, 3 toilet itu nggak ada sekatnya. Terus aku bilang kayak, ini orang kalau mau ke toilet bertiga gitu lihat-lihat ya karena belum jadi kali. Iya, makanya aku aneh. Nah itu tuh di pub sama temen aku, dia lu sini, lu udah masuk scene lu belum nanti atau enggak kapan? Toiletnya aneh loh, kocak. Nah di situ aku ngeliat, tapi aku nggak hirauin soal toilet. Ternyata di toilet juga ngaruh. Nah terus udah gitu di sarang burung. Nah di sarang burung itu ada, kata dia gitu kan, kata si Bang Korlap ini. Iya, kata dia di sarang burung tuh ada, apalagi lu sampai maghrib, lu tahu kan maghrib itu hawanya gimana, kata dia. Gue juga sih awalnya salah nggak nemenin lu di lift barang, apalagi lu baru dan dia pengen kenalan sama lu, aduh kata dia gitu. Terus ditambah lagi lu sendiri di sana, katanya di eskalator, ya lu tahu kan bangunan belum jadi, kata dia. So kayak, oh iya sorry ya, aku bilang gitu. Iya sih kita nggak apa-apa. Jadi itu tuh mau masuk ke lu sepenuhnya, kata dia. Tapi ya lu nahan, kata dia, badan lu itu nahan, badan lu itu sulit buat dimasukin hal-hal kayak gitu. Kata si korlap ini. Maksudnya untuk mau masuk ke badan lu sepenuhnya, mau ya kesurupan beneran udah. Oh gitu. Kirain maksudnya mau tinggal di dalam diri. Enggak, dia mau kesurupan, ya udah, maksudnya bukan dia sih, akunya mau kesurupan. Abis itu ya udah aku kayak dikuasain sama dia, cuman badan aku itu nolak gitu kan. Jadi nggak bisa ya. Dia makanya bisa kan dia bilang, lu aku masih agak ngedenger suara-suara gitu. Terus dipegang aku, katanya ininya masih ngisi lah, kata dia kan. Biasanya kan orang kesurupan tuh kan tulang bolong apa gimana. Ya, pokoknya ngerti lah, aku juga ngerti. Di situ lu ya masih belum sih, katanya baru ada di sini di pundak, dia bilang. Baru ngikut di pundak. Pasti lu ngeliat nenek lu ya, kata dia gitu. Itu bukan nenek lu, kata dia. Oh dia tahu, si korlap itu tahu. Itu bukan nenek lu. Terus siapa? Terus lu ngeliat cewek juga kan? Iya, itu siapa? Itu Miss Kunti itu, kata dia. Nenek lu itu dia menyerupai, kata dia gitu. Nah, ya orang yang udah meninggal mah udah selesai lah, kata dia. Oh gitu. Aku bilang, oh ya? Iya, udah selesai. Apalagi nenek lu udah berapa tahun yang lalu, kata dia gitu kan. Ya itu dipengaruhi sama hal-hal itu banyak loh, kata dia itu. Kata dia yang mau masuk lu tuh banyak, bukan cewek itu doang, katanya. Oh, aku bilang ya udah di situ. Terus sutradara 3 ini yang bantu aku gendong itu kan, yang bantu aku gendong pas aku kesurupan, dia bilang makanya, kata dia gitu, lu bilang ke bapak lu minta diituin, katanya kalau lagi syuting atau apa bapak lu bisa tahu. So kayak, kok dia bisa tahu sih kalau bapak lu? Makanya kan dia belum pernah lihat muka bapak aku, belum aku kasih lihat fotonya. Terus namanya juga nggak tahu, tapi dia tahu gitu. Oke, agak aneh juga. Ya minimal Al-Fatihah lah, kata dia. Aku bilang, lu udah cerita belum ke bapak lu pas malam lu kayak gitu? Pas malam itu juga lu chat belum? Enggak. Ya, kata dia gitu. Harusnya lu bilang,
Aku kayak aneh, ini sebenarnya apa dejavu apa gimana ya? Iya, iya. Aku bilang, soalnya aku kayak pernah ngalamin hal kayak gini juga pasti kan. Terus udah gitu aku bilang, enggak aku bilang itu mah cuman ini kali. Ya hati-hati, jangan lagi sendiri-sendiri kata dia. Kalau kemana-mana minimal minta anterin kata dia gitu kan. Berarti kan itu kan kejadiannya di dalam mall itu ya. Berarti kan mall itu kan ya bisa kita sebut angker lah gitu. Iya, iya. Sebelum syuting nih, tahu nggak sih kalau asal usul tuh tempat tuh kayak gimana? Ya. Cari tahu nggak sih? Ya, di situ akhirnya pas itu hari apa ya, pas aku kayak gitu. Aku nggak tahu harinya hari apa. Pokoknya intinya 7 hari pindah ke situ, habis 7 hari di situ beberapa hari selanjutnya, selang beberapa hari selanjutnya ditanya, lu yang kesurupan ya? Katanya sama siapa nih? Sama ada yang ngejagain apa namanya, ngejagain apartemen itu. Jadi dia tuh dibilang satpamnya bukan, tapi omnya dia kepala di situ, kepala nggak tahu kepala yang megang sementara wilayah situ. Ya intinya ada orang yang jaga lah. Pokoknya gitu. yang kerja di situ lah intinya. Dia bilang kayak gini. Kayaknya lu jangan sendiri-sendiri, kata dia. Lu sih kenapa? Aku bilang, tapi emang bener ya gue ceritain nih sama lu pada, kata dia gitu. Itu banyakan juga tuh, bukan aku doang, gue ceritain nih sama lu. Jadi sebelumnya, kata dia, di tempat ini tuh sebelum jadi nih, kata dia, masih tanah doang, kata dia. Ada apa namanya, pas lu tahu kan kalau mau masang apa namanya tanah pondasi gitu kan, bukan tanah pondasi, apa mau masang pondasi, kata dia. Kenapa? Ada kata dia ada pas pakai beko tuh dikerok, kata dia itu banyak tulang belulang. Oke, astaga, ngeri banget. Lu tanya nggak sih kok bisa gitu? Iya, aku tanya kok bisa sih. Ya ada yang bilang ini juga makam, gue nggak tahu ya. Awal tempatnya. Kata dia gue juga nggak tahu ya. Ini yang jelasnya sebelumnya makam apa enggak? Kata dia pokoknya pas waktu itu mau mau dibangun, om gue bilang, kata dia gitu, ada banyak tulang lah. Terus juga ada yang sebelumnya nih katanya. Jadi posisinya kali lokasi ini jalan panjang gitu. Nah di jalan itu kan ada lampu merah pertigaan gitu. Lampu merah di situ katanya sering tuh kecelakaan, katanya yang lebih arah ke sononya lagi ada yang katanya cewek berdua boncengan meninggal di tempat, ada yang itunya putus lah apalah pokoknya ya sampai organnya kelihatan apa itu bukan sekali 2 kali, kata dia. Terus yang lebih parahnya lagi, jadi ada apa namanya orang yang buat masang-masang listrik itulah kalau bangunan-bangunan mau jadi gitu kan, masang-masang itu ada orang sampai kesengat listrik yang kerja di sini, katanya meninggal. Oh iya? Aku bilang kayak innalillahi, seriusan? Iya benar, itu cerita asli, kata dia gitu. Nah dia habis nyeritain itu malam-malam. Nah jam abis Isya kalau nggak salah, jam 7-an berarti ya kan, jam 19 lewat berapa gitu, berapa menit. Dia bikin SW, lu lihat SW gue deh. Gue kan nggak nggak kontak kan sama lu, aku bilang gitu ya. Terus temen aku tuh ada, ini apaan? Gitu kan, pas dilihat jadi posisi bangunannya tuh bentuknya kayak gini, lingkar U kayak gitu, ada 3, 1, 2, 3. Nah yang ini 2 nyambung, yang sebelah sini nggak nyambung, beda lift gitu kan, beda lift. Nah lift ini bawahnya tuh ada lobby, tapi di lobby itu ada apartemen. Nah apartemennya maksudnya lobby apartemen. Nah di lobby apartemen bawah itu ada lift, tapi liftnya itu mati, belum digunain sama sekali. Ya pintu liftnya masih diplastikin gitu kan. Tapi kok lampu nyala? Itu di lantai 4. Di lantai 4 kamar deretan 6. Ini siapa? Dia nanya kan. Tadi sebelah gue udah telepon, kata dia ini lagi cerita sama kita kan. Tadi sebelah gue udah telepon ke security yang jaga. Lu ngaktifin lampu di sini, katanya. Enggak, di videoin. Jadi ada kayak balkon kan ya, apartemen ada balkonnya gitu. Nah balkon itu buat, kan biasanya balkon itu bisa dipakai buat jemur handuk, ya kan, handuk-handuk kecil atau handuk abis mandi. Nah itu tuh dia datang kibasin gitu, putih. Siapa dianya? Ya Miss K, siapa lagi kan nggak di situ. Dia satpam itu bilang dia nggak ada, kata dia gue nggak nyalain lampu di situ. Itu di mana posisinya? Di apartemen? Iya di apartemen. Padahal apartemen ini belum ada penghuninya. Iya di gedung itu, kan ada 3 gedung. Nah di gedung yang pertama hitungannya, pertama dari jalan raya. Nah gedung pertama dari jalan raya ini
dia nggak belum aktif semuanya. Bahkan belum sepenuhnya jadi malah. Oh, tapi ada yang jemur anduk. Iya, terus lampunya posisinya nyala lagi, ada ada kayak ada yang nempatin ya. Nah, kayak terus, orang nempatin baru-baru lah, terus lampunya juga lampu lampu-kuning gitu, gimana sih, kayak kuning. Lampu ayam, ya tahu. Iya, tapi nggak yang ayam banget, dia lampunya lampu warm light. Iya, gitu iya kayak gitu. Terus itu ya udahlah, kata dia, gue mah udah biasa sih, lu ngelihat yang kayak gini. Siapa itu, kata siapa? Si orang yang cerita itu. Oh, udah biasa, ini bukan pertama, kata dia. Ini gue. Itu dia videoin posisinya dia. Iya, dia videoin, dia masukin SW sampai dia kan video singkat itu, abis video singkat dia SS jelasin terus dilingkerin sama dia. Iya, terus aku lihat juga, anjir ini beneran cowok, aku bilang ini beneran sumpah. Ya iya, katanya dia pengen ikutan gua ngevideoin suasana, ya dia pengen ngikut kali, kata dia. Di situ banyak yang bilang emang serem, terus nggak lama dari kejadian itu selama kita syuting ya ada juga lah pokoknya tim artnya juga ngerasain lah, ada barang lah, gimana lah ya pokoknya kayak gitulah. Berarti setelah kejadian lu ini nih orang-orang jadi gimana nih? Suasana di sana tuh jadi kayak gimana? Iya, jadi pada hati-hati. Iya, ya. Ntar kayak sih. Iya, pasti kayak gitu. Iya, kayak gitu. Terus juga saling ngetin, jangan sendiri-sendiri, jangan bengong-bengong, kayak gitu. Pokoknya di tempat itu udah banyak banget kejadiannya ya. Banyak lah, habis kejadian itu juga ada lagi katanya ada yang kesurupan juga. Setelah aku juga nggak tahu itu ceritanya gimana ya. Ya pokoknya kayak gitulah. Makin sekali kalau satu kali ada korban pasti ada lagi. Ada lagi, apalagi ya mungkin penunggu di situ sebelumnya heran sama sama situasi yang tadinya kita adem ayem nih tempat kita, kok jadi rame. Mungkin mereka juga merasa keusik karena apalagi kita rame banyak timnya gitu. Iya. Oke guys, kayak gitu ceritanya dari cerita Kak Lulu nih. Kesimpulan dari cerita Kak Lulu nih apa nih? Ya, kesimpulan yang bisa diambil sama teman-teman semua. Ya, kesimpulannya ya kita tahulah makhluk yang tak kasat mata itu yang memang beneran ada. Selama ini aku nggak terlalu menghiraukan, apalagi aku lebih mengarah ke apa sih itu bohong kali itu mah. Oh, awalnya nggak percaya ya? Ya nggak terlalu percaya, maksudnya kayak cuek aja, tapi ngalamin sendiri. Sampai kakak aku juga pernah ketemu ngelihat poci dan aku kayak nggak terlalu percaya, tapi ujung-ujung aku sendiri percaya gitu kan. Ya udah, intinya dari cerita yang aku dapat, semua tuh kita harus mau kita ke tempat baru atau apapun kita harus baca-baca dulu lah. Kalau yang agamanya Islam ya baca sesuai keyakinan masing-masing gitu kan. Benar. Terus jangan kemana-mana tuh sendiri, lebih nanya-nanya dulu ke orang yang sebelumnya ada dari kita gitu. Misalnya ini tempat ini seru nggak sih sebenarnya, ini apa sih, kita juga harus was-was sih nanya ke situ. Iya benar. Gitu. Karena makhluk itu di semuanya tuh ada, semua tempat tuh ada pasti. Iya benar. Oke guys, dan buat kalian yang mau juga diundang ke podcast kita, kalian boleh banget kirim cerita horor menarik ke email yang ada di link deskripsi. Oke, kalau gitu gue tutup cerita malam ini. Gue Risa dari Kreasukan dan Lulu narasumber kita izin pamit. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye!